Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, tetap semangat untuk kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini sebelum kita masuk ke dalam ibadah sekolah minggu kita, mari kita angkat satu lagu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Saat ini kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh teman kita Daryl. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ingin malam minggu berkati teman-teman juga dan guru-guru dan semuanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Daryl atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Saat ini kita masih mau angkat satu lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka,
Saat ini kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan juga telinga kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Sebelum itu, mari kita angkat satu lagu pujian dari Terbit Matahari. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, ada sukacita ya. Luar biasa, adik-adik tetap semangat. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitab dan bahan pelajaran hari ini? Baiklah, hari ini kita akan siapkan hati kita. Kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami anak-anak-Mu, di mana hari ini kami akan belajar bersama-sama akan firman-Mu. Tuhan urapi kami dan pimpin kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu saat ini. Berkati kami yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini pelajaran kita yang ketiga ya adik-adik. Pelajaran kita yang ketiga diambil dari firman Tuhan, yaitu Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Nah, hari ini kita akan baca sampai ayat 12 saja ya adik-adik. Kita akan simak, kita akan baca bersama-sama. Mari adik-adik, kita akan mulai membaca firman Tuhan hari ini. Beginilah firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya.
Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam jubahmu atau bajumu ya Adik. Dimasukkanlah tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditarikkan keluar, maka tangan itu pun pulih kembali seperti seluruh tubuhnya atau badannya ya adik-adik. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya kepada kedua tanda mukjizat itu dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan ke tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Demikianlah adik-adik firman Tuhan pembacaan hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari pelajaran kita, pelajaran yang ketiga ya adik-adik, yaitu tentang Musa diberi kemampuan ya adik-adik. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Musa yang dipakai Tuhan ya adik-adik. Ya, dia adalah seorang gembala. Dia mengembalakan domba-domba. Nah, yang sekarang dia yang sudah berumur, Tuhan mau memakai dia. Nah, dia diberi kemampuan. Nah, di sini adik-adik tahu nggak apa sih kemampuan itu? Kemampuan itu ialah mampu atau bisa, sanggup atau melakukan sesuatu. Nah, mungkin dari adik-adik semua dapat melakukan sesuatu pasti berbeda-beda ya adik-adik ya. Contohnya, mungkin adik-adik di sekolah ada yang bisa atau mampu melakukan hal yang luar biasa. Contohnya dalam belajar adik-adik bisa bisa membawakan puisi dengan baik. Contohnya di sekolah, adik-adik bisa berkata-kata dengan indah, bisa melakukan atau mengajar teman-teman kita untuk melatih baris berbaris. Nah, itulah suatu contoh. Mungkin adik-adik yang lain mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Di sini juga diceritakan bahwa Musa diberi kemampuan oleh Tuhan ya adik-adik. Nah, yang dahulunya Musa ini adalah seorang penggembala. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Musa melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Karena Musa ini merasa tidak percaya diri atau
merasa tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, suatu hari Tuhan berkata kepada Musa, "Nah, apa yang ada di tanganmu?" Nah, kalau seorang gembala itu selalu memegang apa, adik-adik? Memegang tongkat ya, adik-adik, untuk mengarahkan domba-dombanya mau dibawa kemana, untuk mencari rumput-rumput yang akan dimakannya ya, adik-adik. Nah, Tuhan berkata kepada Musa, "Apa yang ada di tanganmu itu?" Lalu Musa menjawab, "Tongkat, Tuhan." Nah, kata Tuhan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu itu." Nah, lalu Musa melemparkan tongkat itu. Lalu apa, adik-adik, yang terjadi? Tongkat itu berubah menjadi ular. Nah, lalu Tuhan memerintahkan Musa kembali, "Peganglah ekor ular itu." Lalu Musa memegang ekor ular itu. Dan setelah dipegang, dia kembali ke tangannya menjadi tongkat kembali, adik-adik. Tidak itu aja, adik-adik. Tuhan juga memberikan kemampuan kepada Musa kembali untuk melakukan sesuatu yang bagi Musa itu mustahil. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Setelah Musa mengeluarkan tangannya, tangan itu penuh luka bernanah. Lalu Tuhan menyarankan buat memasukkan kembali tangannya ke bajunya dan mengeluarkan kembali. Apa yang terjadi? Tangan itu sembuh seperti semula, seperti tubuhnya, tidak ada luka apapun yang dilihatnya. Nah, itulah yang diberikan Tuhan kepada Musa. Tetapi Musa masih ragu-ragu, tidak percaya. Tetapi dengan sabar Tuhan masih mempercayai Musa. Apabila orang-orang tidak percaya, Musa disuruhnya mengambil air ya, adik-adik, dari sungai Nil yang harus dikucurkan di tanah yang kering. Maka air itu akan berubah menjadi darah. Nah, itulah kemampuan yang diberikan kepada Musa. Jadi ada mukjizat yang dilakukan Musa. Itu ada 3, adik-adik. Nah, apa aja tadi, adik-adik? Mukjizat yang dilakukan Musa dari Tuhan. Nah, yang pertama, tongkat menjadi ular. Yang kedua, tangan yang dimasukkan ke baju keluar menjadi luka-luka. Dan yang ketiga, air menjadi darah. Nah, Musa walaupun tidak pandai, dia bilang, "Saya tidak mampu, Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak pandai berbicara, tidak pandai berkata-kata." Tetapi Tuhan tetap percaya kepada Musa. "Pergilah, aku akan menyertaimu, dan apapun yang kamu katakan, yang akan kamu perbuat, aku akan menyertaimu," kata Tuhan ya, adik ya. Nah, jadi untuk firman Tuhan hari ini kita boleh belajar untuk Musa yang diberi kemampuan kepada Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik, Tuhan sudah memberikan sesuatu ataupun kemampuan kepada kita. Dari seorang akan yang lain akan berbeda-beda. Nah, kita harus bisa menjaga dan percaya penuh. Apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti akan menyertai, dan Tuhan akan memampukan kita sesuai dengan apa yang menjadi semangat kita ya, adik-adik. Jadi kita boleh
melakukan dan percaya penuh kepada Tuhan, kita akan pasti bisa melakukan sesuatu yang kita perbuat. Nah, itulah adik-adik, firman Tuhan hari ini ialah menjadi berkat bagi kita semua. Sebelumnya kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh mengerti, kami boleh mengenal akan kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh selalu belajar terus akan firman-Mu, mengenal akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.